Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Saktianingrum dari kelas 1D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai relasi dan fungsi. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada relasi, kedua sifat-sifat relasi, ketiga fungsi, dan yang terakhir sifat-sifat fungsi. Relasi. Apa sih itu relasi? Relasi atau hubungan merupakan suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Cara menyatakan relasi. Ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Contoh di sini diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3 dan himpunan B beranggotakan A, B, C. Ditanya A diagram panah faktor dari, soal B himpunan pasangan berurutan, soal C diagram kartesius. Jawabannya bisa kita lihat pada di gambar. Selanjutnya, banyaknya relasi. Jika NA sama dengan K dan NB sama dengan 1, maka relasinya sama dengan 2 pangkat K dikali 1 dikurang 1. Contoh di sini diketahui NM sama dengan 4 dan NN sama dengan 3. Maka kita bisa hitung relasinya sama dengan 2 pangkat K dikali 1 dikurang 1, dengan K di sini sama dengan 4 dan 1 sama dengan 3. Maka 2 pangkat 4 dikali 3 dikurang 1 menghasilkan nilai 4095. C. Relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Notasinya yaitu R pangkat min 1 atau inverse beranggotakan BA atau AB yang merupakan anggota dari R. Contoh di sini himpunan P beranggotakan 2, 3, 4, himpunan Q beranggotakan 2, 4, 8, 9, 10, di mana PQ merupakan anggota dari R jika P habis dibagi Q. Maka relasi dan relasi inverse dapat kita lihat pada di gambar. Materi kedua yaitu sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika AA merupakan anggota dari R untuk setiap A anggota dari A. Setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A merupakan anggota dari A tetapi tidak terdapat AA yang tidak merupakan anggota dari R. Selanjutnya yaitu simetris atau setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika AB merupakan anggota dari R, maka BA merupakan anggota dari R untuk semua A, B merupakan anggota dari A. Yang ketiga yaitu antisimetris atau tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika AB merupakan anggota dari R dan BA merupakan anggota dari R, maka A sama dengan B untuk semua A, B merupakan anggota dari A, semua A, B merupakan anggota dari A. Yang terakhir ada transitif atau menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB merupakan anggota dari R dan BC merupakan anggota dari R, maka AC merupakan anggota dari R untuk semua ABC merupakan anggota dari A. Materi selanjutnya yaitu fungsi. Misalkan A dan B himpunan relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka F memetakan A ke B. Rumusnya yaitu F sama dengan L pangkat K. Contoh dari fungsi sendiri bisa kita lihat pada di gambar. Materi terakhir yaitu sifat-sifat fungsi.
Sifat-sifat fungsi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada injektif atau 1 ke 1. Fungsi f dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Contoh dari fungsi injektif sendiri bisa kita lihat pada di gambar. Kedua yaitu surjektif atau onto. Fungsi f dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari f disebut fungsi pada himpunan B. Contoh dari fungsi surjektif bisa kita lihat pada di gambar. Terakhir yaitu bijektif atau berkoresponden 1 ke 1. Fungsi f dikatakan bijektif jika ia fungsi injektif dan juga fungsi onto. Contoh dari fungsi bijektif sendiri bisa kita lihat pada di gambar. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.